graders. Hello kids, good morning. Yes, now welcome to class math today. And then today we want to learn about multiplication and division. Wow, multiplication and division. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar kembali tentang perkalian dan pembagian. Kenapa, Miss, kita harus belajar perkalian dan pembagian lagi? Karena materi yang akan kita tes minggu depan itu melatih perkalian dan pembagian kita. Jadi, Miss di sini mereview kembali tentang multiplication and division. Oke, anak-anak, Miss berharap anak-anak memperhatikan dengan sungguh-sungguh video ini dan menyimak setiap apa yang Miss sampaikan. Oke, kita belajar bersama. Have fun learning with me. Okay, kids? Okay, the first about multiplication. Multiply. How to multiply two-digit number by one-digit number, one-digit number by one-digit number, three-digit number by three-digit number, two-digit number by two-digit number. Yes? Okay. 45 by 6. 45 by 6. Untuk metodenya, ya, anak-anak boleh mengerjakan dengan cara bersusun atau dengan cara tabel. Oke. Cara pertama dengan cara bersusun. 45 times 6. 45. 45 times 6. Look at the digit number in one place. Perhatikan digit di satuannya, 5 dan 6. 5 kali 6, 30. Lalu lihat puluhannya. Puluhannya berapa? 40. 40 times 6, 240. Lalu kita jumlahkan, 270. Oke, itu dia untuk cara bersusun. We can multiply in this way too, dengan cara tabel. 45, 45, we write 40 and 5. Multiple by 6, 6. 40 multiple by 6, 240. 5 multiple by 6, 30. Lalu 240 and 30 addition. 30 at 240 is 270. Kita jumlahkan. Okay, next. Multiply by two-digit number. How to multiply by two-digit number? For example, 34 times 12. 34 times 12. Partition from 34 is 30 and 4. Partition from 12 is 10 and 2. Partition from 34, 30. 3 in 10 place. Remain about place value chart. 4 is 1 place. Okay? Okay, now multiple 10 with 10. 30 times 10. 300. 4 times 10. 40. Okay. Lalu hasil perkaliannya, the result of multiplication, 100 plus 40 plus 60 plus 8.
Oke. Atau boleh juga dengan cara bersusun. Lakukan hal yang sama, ya. 34 times 12. 68. Dari mana 68? 4 times 12. Oke, maka dapat 408. Okay, we can multiply in this way too. Dengan cara tabel. Jadi ada 3 ya, ada 2 ya. Dengan cara bersusun, dengan cara tabel, dan satu lagi ada 3. Dengan cara partition, pembagian. Ya, okay. With table. Yes. 34 times 12. Anak-anak bebas menuliskan 12-nya di bawah atau 34-nya yang di bawah. Hasilnya sama. Ya. Sekarang Miss buat 12-nya itu letaknya secara horizontal. Nah, berarti 1 and 2. 12, 1 in 10, and 2 in ones. 34, 3 in tens, and 4 in ones. Lalu, each square divided into 2 equal parts. Ya, kita bagi 2. Baginya menyilang atau menarik garis diagonal. Nah, oke, sebentar. Kalau sudah seperti ini, masing-masing square-nya ini kita bagi 2 seperti ini ya. Lalu kita kali. Untuk mengisi square yang di sini, lihat. Ini arahnya kemana? Oh, ke sini, ke 1. Lalu ke 3. Lihat arahnya. Berarti ini diisi dari perkalian 1 dan 3. 1 dikali 3. 3. Kita tulis 0, 3. Jadi kalau dia 1, kita tulis 0 di depan. Ya. Oke, untuk mengisi yang ini lihat arahnya. Ini ada di kolom 2 baris 3. Berarti perkalian 2 dan 3. 2 times 3. 6. We write 0, 6. Oke, next. Untuk kolom yang ini, ada di kolom 1 baris 4. 1 times 4. 0, 4. Oke, untuk yang ini, 2 times 4. 0, 8. Ya, kalau sudah, ini kita jumlahkan yang searah. Lihat mana yang searah. Nah, ini searah 8. Lalu ini kita jumlahkan yang searah lagi. Nah, ini dia yang satu arah. Sejalur. 6 tambah 4, 10. Tulisnya berapa? 0. Satunya kemana? Simpan ke atas. Simpan. Lalu kita jumlahkan lagi. 0 plus 1 plus 3. 4. Oke, ini 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Maka hasilnya 408. 408. Sama ya hasilnya ya. Okay. The other for example. Multiply 54 by 23. Multiply 54 by 23. We can multiply in this way, table wish. Okay. 34, 3 and 4. 54, 5 and 4. Each square divided into 2. Okay. Okay, 2, 2, 2. Oke. Untuk mengisi yang di sini, lihat. Ada di kolom 3, ada di baris 5. 3 times 5, 15. We write 1, 5. Untuk yang di sini, ada di kolom 4, ada di baris 5. Ingat, ini kolom
dari atas ke bawah kolom, dari kanan ke kiri baris. 4 times 5, 20. We write 2 and 0. Oke, untuk yang di sini, lihat. Kolom 3, baris 4. So, 3 times 4, 12. We write 1, 2. Next, untuk mengisi yang di sini, ada di kolom 4, di baris 4. 4 times 4, 16. We write 1, 6. Nah, kita jumlahkan. Berarti ini berapa ini anak-anak? 6. And then 1 plus 2, 3. And then 2 plus 5 plus 1, 8. And then 1. So, the answer is 1836. Ya, di sini dia ketutup ya. Nanti lihat di PowerPoint-nya, oke? So, 54 times 34 is 1836. Okay, now we continue learn about division. How to divide it two-digit number by 1, by 2, by 3, by 4, and the other. Yes, ya ini supaya anak-anak terlatih lagi. Ya, di dalam matematika tidak pernah lepas dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi harus benar-benar terlatih. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, if 56 divided by 7 equal 8. Anak-anak, ini pembagian itu adalah inverse daripada perkalian. Kalau dikatakan 56 divided by 7 equal 8, yes, result of divided multiply by 7. Ya, jadi ini kita kalikan. Maka hasilnya adalah bilangan yang pertama. Oke, sama halnya ya. 36 divided by 6. 6 multiply by what number equals 36. Jadi, kalau mau lancar pembagian, harus lancar perkalian. Jadi, jangan pernah bosan untuk berlatih perkalian. Oke, anak-anak? Ya, kita lanjut ya. We can divide in with a help of multiplication table. Jadi bisa membantu anak-anak dengan perkalian. Ya. Oke. Divided by 10 and 100. Nah, anak-anak ingat kalau pembagian dengan 10, anak-anak tinggal coret-coret saja nolnya. Ya. For example, 1300 divided by 10. 10 have 1 0. So, yes, cross 1 0 from 1300 from 10. Dicoret dari 10, dicoret dari 1300. Banyaknya nol yang dicoret harus sama. Ya, maka sisanya adalah 130. Okay, next slide. How to divide it 3-digit number by 1-digit number. Anak-anak bisa menyelesaikan dengan cara bersusun. 145 divided by 5. Okay, 145 divided by 5. By 5. 5 have how many digit number? 1. Banyak digit dari 5 adalah 1. Hanya dia 1, yaitu 5. Jadi ambil setiap satu bilangan dari 145. Ambil setiap satu. Kenapa kita ambil setiap satu? Karena ini dibagi dengan satu digit bilangan. Kalau tadi di sini 25 berarti 2 digit bilangan. Berarti kita ambil 2. Begitu ya konsep dasarnya ya. Nah, sekarang kita bagi 5. Ambil 1 yaitu 1.
1 dibagi 5. 5 kali berapa hasilnya mendekati atau sama dengan 1? Nothing, tidak ada. Berarti berapa anak-anak? 0. Yes. 0 times 5 is 0. 1 minus 0, how many are left over? 1. Sekarang ambil yang ini. Jadi ambil setiap satu. Berarti 1 and 4. What the value from 1 and 4? 14. So, how many 5 steps are there in 14? 5 kali berapa hasilnya mendekati 14? Yes, 2. 5 times 2 is 10. So, how many left over? Kurangkan 14 dikurangi dengan 10. Hasil perkalian 2 dan 5. How many left over? 4. Now, 4 and 5. 45. How many 5 steps are there in 45? Yes, 9. 9 and 5 is 45. 45 minus 45 is 0. So, 145 divided 5 is 29. Zeronya tidak perlu karena dia di awal. The other, for example, 670 divided by 5. Yes, ambil setiap satu, yaitu berapa? 6. 5 times what number? How many 5 steps are there in 6? 5 kali berapa hasilnya mendekati 6? 1. 1 times 5? 5. Di sini tulis 5. So, 6 minus 5, how many left over? 1. 1 and 7. 17. 17. 5 times what number nearest to 17? Yes, 3. Because 3 times 5 is 15. So, how many left over? Left overnya dari 17 dikurang 15. How many left over? 2. No, now 20. Okay, 5 times what number equal 20? 4. 4 times 5, 20. 20 minus 20. How many left over? 0. So, 670 divided by 5 is 134. Okay, for example, 362 divided by 2. 362 divided by 2. Okay, now 3. 2 times what number nearest to 3? Yes, 1. 1 times 2? Yeah, 2. So how many left over? 1. 1 and 6. Okay, 1 and 6? 16. 2 times what number nearest to 16? 8. How many left over? 0. Kalau dia 0, tidak usah ditulis. Berarti tinggal ambil 2. 2 kali berapa hasilnya sama dengan atau mendekati 2? 1. Berarti hasilnya adalah 181. Okay, the other, for example, 608 divided by 2. 608 divided by 2. 606. 2 times what number equals 6? Yes, 3. 3 times 2? 6. So how many left over?
0, tidak perlu ditulis. Maka kita ambil 1, yaitu 0. Jangan langsung ambil 8. Ambil setiap satu bilangan, nggak boleh langsung 2. Jadi ambil 0. 2 times what number nearest or equal 0? 0. 0 times 2? 0. 0. Minus 0. How many left over? 0. Oke, ambil 8. 2 kali berapa hasilnya sama dengan atau mendekati 8? 4. 4 times 2? 8. So, the answer is 304. Okay, next. 642 divided by 3 is 642. 6. 3 times what number nearest to 6 or equal 6? Cari perkalian 3 yang mendekati atau sama dengan 6. 2. 2 kali 3, 6. Tulis 6 di sini. Ada nggak sisanya? No, 0. Ambil 4. 3 kali berapa hasilnya mendekati 4? 1. 1 times 3? 3. Tulis 3 di sini. Lalu dikurangkan. Berapa sisanya? 1. Ambil 1 lagi, yaitu 2. 1 dan 2 pasangkan, yaitu 12. 3 kali berapa hasilnya? Sama dengan 12. 4. Maka hasilnya menjadi 214. Next, 512 divided by 4. 5. 4 times what number nearest to 5? 1. So, 1 times 4? 4. How many left over? 1. 1 and ambil 1. 1. Pasangkan 1 dan 1. 11. 4 kali berapa hasilnya mendekati 11? 2. 2 times 4? 8. 11 minus 8. How many left over? 3. 3 pasangkan dengan 2. Jadi ambil setiap satu bilangan. 32. 4 times what number nearest or equal 32? 8. 8 times 4? 32. How many left over? 0. So, 512 divided by 4 equal 128. Misalkan coba menjelaskan kembali pembagian dengan cara bersusun. 42 divided by 3 is, atau 42 dibagi 3 sama dengan. Nah, anak-anak, 3 ini kan adalah satu digit number. Jadi kita ambil setiap satu bilangan. Jadi ambil satu bilangan, yaitu 4. Cari perkalian. 3 kali berapa hasilnya sama dengan atau mendekati 4? 3 kali 1. Tuliskan di sini. Di sini 1. Nah, 1 kali 3, 3. Dikurangkan, yaitu 1. 1 inilah sebagai left over. Nah, jadi kalau di situ tulisnya di sini 1, lalu di sini ada kotak kecil. Di sini 1. Nah, inilah sebagai leftovernya. Nah, setelah itu dapat 1. Turunkan 1, selalu ambil 1, jangan langsung 2. Ambil 1, yaitu 12. Maka 12 dibagi 3 atau 3 kali berapa hasilnya sama dengan atau mendekati 12. 4 buat 12 sama dengan 0. Maka ini 4. Ya, jadi ini tanpa jalan hitung yang panjang. Nah, kita coba contoh yang lain. Oke, kita coba 366 divided by 6. Oke, kita buat 2 ya. Oke, 366
and 66 divided by 6. Ini juga sama, 366 divided by 6. Oke, lihat, ambil 1. Ini kan 1 digit, ambil 1 yaitu 3. 3 dibagi 6. Tidak bisa, 0. Maka tulis 0 kali 6, 0, kurangkan. 3, turun 1, 6, 36. Jadi tadi ini adalah 0. Dikurangkan dengan 0, berapa leftovernya? Ini leftover. Oke, kita ganti ya. 366. Ini leftovernya tadi adalah ini 0, ini 3. Ini ya, begini anak-anak ya. Lalu ini 36. 6 kali berapa hasilnya sama dengan atau mendekati 36? 6. 6 kali 6, 36. 0. Turun 1, turun 6. Ini tadi 6 dari 36. Jadi berapa leftovernya anak-anak? Sisanya berapa tadi? 0. Di sini 0, tidak usah ditulis. Nah, berarti kita ambil 6. 6. 6 kali berapa hasilnya 6? 1. 6. Maka di sini 1. Nah, jadi ini cara singkatnya, ini dengan cara panjangnya. Ya, jadi anak-anak terbiasa dengan cara ini. Ingat, ini leftover, sisa pengurangan dari bilangannya. Ya, jadi seperti ini tadi 3. Dari mana 3? Dari sini. 3 dikurang 0, 3. Dari mana 6? Dari mana 0? Ini 0. Dari sini. 36 dikurang 36, 0. Oke anak-anak? Ya, ini tambahan penjelasan dari Miss Desi. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Miss berharap sekali anak-anak terus berlatih perkalian dan pembagian di rumah. Anak-anak bisa minta bantuan papa atau mama untuk memberikan soal kepada anak-anak. Lalu, anak-anak bisa kerjakan dengan cara yang Miss berikan atau bahkan anak-anak mempunyai metode atau cara sendiri. Ya, yakin anak-anak semua pasti bisa, semua menjadi lancar, semua menjadi terlatih jika anak-anak rajin berlatih di rumah. Oke, semua akan terasa susah, akan terasa sulit, akan terasa tidak bisa ketika anak-anak tidak pernah atau malas berlatih. Ya, latihan selalu, kerjakan soal selalu, minta sama mama dan papa untuk membuatkan soal perkalian dan pembagian. Oke anak-anak, semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti tes minggu depan. See you next time everyone. Stay healthy and goodbye everyone.